Kita selesai jam 4 sore ya. Oke. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rekrutmen, seleksi, orientasi gitu ya. Jadi kita ceritanya sekarang posisinya karyawan sudah bekerja di tempat kita gitu ya. Nah, selama karyawan tersebut bekerja di tempat kita, tentu kita perlu memberikan pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan, tujuannya agar karyawan tersebut bisa semakin naik levelnya, skillnya bisa lebih bagus, dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Oke. Nah, pengertiannya dulu. Pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha yang terencana. Nah, jadi dalam kita mau membuat sebuah strategi pelatihan dan pengembangan, itu tidak bisa serta-merta kita membuat begitu saja, tapi harus ada perencanaannya, ya. Pelatihannya seperti apa yang mau dilatih, tujuannya apa, untuk apa, dan lain-lainnya. Ya, jadi semua itu harus terencana dari organisasi untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari pegawai tersebut. Ya, sehingga kemampuan pegawai tersebut bisa semakin meningkat, ya, agar bisa semakin berkontribusi bagi perusahaan. Nah, kalau kita pecah antara dua kata ini, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, ya. Jadi pada saat ini tentu seorang karyawan itu memiliki job desk ya, apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi pekerjaan dia di perusahaan ini. Nah, pelatihan itu ditujukan apabila masih ada beberapa hal dari job desk-nya dia yang dirasa masih belum maksimal dan masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, itu lebih ke arah pelatihan. Jadi apa yang pekerjaan dilakukan saat ini masih kira-kira kurang maksimal, bisa diberikan pelatihan agar lebih maksimal. Nah, sedangkan pengembangan, ya pengembangan itu kan artinya apa yang sudah kita punya sekarang, apa yang sudah bagus kita punya sekarang, tapi mau dikembangkan lagi, ya. Nah, pengembangan itu lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, kalau pengembangan itu artinya kita mau meningkatkan kemampuan karyawan tersebut, tapi kemampuan jangka panjang. Mungkin sekarang belum perlu, tapi suatu saat dia pasti akan memerlukannya. Ya. Nah, manfaat pelatihan itu apa sih? Pertama, pegawai yang baru direkrut itu belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaannya. Ya. Lalu adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Lalu yang ketiga itu meningkatkan daya saing perusahaan, ya, sehingga perusahaan bisa semakin bagus dan memperbaiki produktivitas perusahaan. Yang keempat, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, ya, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Pemerintah, ya. Jadi apabila ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah, maka untuk mengaplikasikannya dalam perusahaan kita, kita harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan kita, sehingga kemampuan karyawan kita bisa menyeimbangi keadaan yang berjalan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan pelatihan itu adalah yang pertama, kita harus menganalisis dulu ya kebutuhan pelatihan organisasi yang disebut need analysis atau need assessment. Jadi kita melihat nih ya dari sisi perusahaan kita melihat setiap karyawan mereka kurangnya di mana. Sehingga setiap karyawan itu bisa saja diberikan pelatihan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Atau kalau pelatihannya itu untuk aturan baru pemerintah, sehingga semua karyawan harus tahu, maka kita bisa
lakukan secara general untuk semua karyawan. Tapi pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik itu biasanya setiap orang pasti beda-beda kebutuhannya. Sehingga kita harus menganalisis dulu nih, kira-kira orang-orang ini kurangnya di mana agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, setelah itu kita tentukan kira-kira apa sih tujuan dan materi program latihannya. Pelatihannya seperti apa, goal-nya seperti apa, output setelah pelatihannya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, kita tentukan metodenya ya, metode pelatihannya kayak apa, prinsip-prinsip yang digunakan seperti apa. Nah, lalu pelatihan dan pengembangan dijalankan. Setelah dijalankan, terakhir kita harus mengevaluasi programnya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Apakah goal atau sasarannya sudah tercapai? Apakah materi dan metode pelatihannya sudah memuaskan? Ya, itu langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, contoh satu ini adalah gambar yang tadi sudah kita bahas ya, mulai dari analisis kebutuhan, ya, kebutuhan itu bisa berasal dari kebutuhan perusahaan, kebutuhan pekerjaan, atau kebutuhan dari karyawannya sendiri, ya. Lalu menentukan tujuan dan materi pelatihan, menentukan metode pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Nah, analisis kebutuhan itu adalah penentuan kebutuhan pelatihan ya. Apakah memang pelatihan dibutuhkan, lalu dibutuhkannya untuk apa ya. Jadi kita harus membuat pelatihan yang memang menyesuaikan kebutuhan. Jangan membuat pelatihan tanpa adanya kebutuhan. Ngapain buang-buang duit ya. Nah, kebutuhan itu bisa datang dari perusahaannya sendiri, bisa datang dari pekerjaan atau tugasnya, bisa datang dari karyawannya sendiri. Ya, kalau dari perusahaan, ya, analisis kebutuhan organisasi itu adalah mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kita menyesuaikan kebutuhan dari organisasi. Nah, tantangannya ya ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat. Nah, karena perusahaan juga berusaha semakin ketat, tentu perusahaan membutuhkan karyawan yang lebih berkualitas lagi. Lalu adanya kecenderungan menggunakan outsourcing ya. Kalau memang skillnya itu tidak seberapa, perusahaan lebih pilih outsourcing karena lebih hemat biaya. Ya, kemarin saya jelaskan outsourcing itu kita nggak perlu bayar gajinya, nggak perlu bayar THR-nya, bonusnya, dan lain-lainnya. Kita cukup membayar biaya kontrak ke perusahaan pihak ketiga. Nah, jangan sampai karyawan yang ada tergerus karena adanya outsourcing. Lalu adanya perubahan-perubahan teknologi sehingga karyawan kita diharapkan lebih update dengan teknologi yang sekarang. Lalu keanekaragaman pegawai ya sehingga perusahaan mengharapkan pegawai itu walaupun berbeda-beda latar belakang tapi mereka memiliki tujuan yang sama yaitu selaras dengan goal perusahaan gitu. Nah, kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar bersaing itu harus memiliki yang pertama inisiatif ya. Seorang karyawan kalau memang mau bisa bersaing dengan karyawan yang lain, dia harus mau berinisiatif dan bekerja sama. Harus bisa bekerja dalam kelompok, harus bisa mengevaluasi kinerja, harus bisa berkomunikasi dan mendengarkan, harus bisa menganalisis masalah, mengambil keputusan, mendapatkan dan memahami informasi, melakukan rencana, sampai kemampuan multikultural. Nah, ini adalah semua kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh karyawan masa kini agar bisa selaras dengan perkembangan perkembangan perusahaan dan perkembangan global saat ini. Ya, apabila seorang karyawan tidak mau berkembang, ya pasti karyawan tersebut tidak akan mampu bersaing di dunia kerja masa kini. Ya, seorang karyawan walaupun kelasnya itu kelas bawah, artinya staff entry level, diharapkan sekarang sudah bisa mulai menganalisis masalah, mengambil keputusan, sedangkan karyawan zaman dulu yang memang tugasnya itu tinggal menjalankan tugas dari perusahaan.
Udah pokoknya kamu dikasih kerjaan ini, kamu ngikut aja, jalanin aja. Nah, zaman dulu pegawai seperti itu. Tapi zaman sekarang pegawai di tingkatan paling rendah sekalipun harus bisa menganalisis masalah, mengambil keputusan, harus bisa membuat perencanaan, ya, harus bisa bekerja dalam kelompok dan lain-lain. Nah, kalau analisis berdasarkan kebutuhan tugas, ya, yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi SDM. Ya, jadi setiap tugas yang diberikan kepada seorang karyawan, ya, kalau misalnya memang karyawan tersebut dirasa belum mampu untuk menjalankan tugas tersebut, itulah fungsinya pelatihan agar karyawan tersebut secara spesifik dapat menjalankan semua tugas yang diberikan dengan baik. Ya, jabaran-jabaran tugas tersebut tercatat dalam job desk. Nah, jadi seorang karyawan diharapkan harus mampu menjalani semua tugas di dalam job desk tersebut. Kalau tidak mampu, maka dibutuhkanlah yang namanya pelatihan. Nah, sedangkan kalau dari pegawainya, sisi pegawainya, ya, menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi lapangan, dan kuesioner. Ya, jadi kalau analisis kebutuhan dari sisi pegawai, biasanya ini pegawainya yang memberikan permintaan, ya. Permintaannya itu bisa dituliskan dalam kuesioner. Jadi kamu butuh butuh penambahan skill apa lagi sih gitu. Oh, saya butuh kemampuan bahasa Inggris. Oh, saya butuh kemampuan komunikasi. Nah, dari permintaan pegawai tersebut itulah nanti perusahaan akan mengevaluasi dan akan memberikan pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan karyawan tersebut dan yang penting bisa mendukung tugasnya sekarang. Nah, jadi perencanaan atau analisis itu semua dilakukan oleh seorang HRD dalam sebuah metode namanya training need analysis. Analisa kebutuhan pelatihan, ya. Apa sih training need analysis atau TNA itu? Ya, training itu artinya menuntun dan mengarahkan perkembangan dari peserta pelatihan melalui pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperoleh untuk memenuhi syarat tertentu. Ya, jadi training itu adalah sebuah kegiatan di mana karyawan akan ditingkatkan lagi ilmu dan skillnya agar karyawan mampu mencapai sebuah standar yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, training need analysis atau analisa kebutuhan pelatihan itu merupakan sebuah proses pengumpulan dan analisa data untuk mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja dalam organisasi yang perlu ditingkatkan agar kinerja pegawai dan produktivitas organisasi meningkat. Ya, jadi TNA itu adalah sebuah proses di mana kita mengambil data-data, mengumpulkan data, data dari perusahaan, data dari pegawai, data dari lingkungan eksternal, sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui kira-kira perusahaan kita ini masih kurang apa sih? Pegawai-pegawai di perusahaan kita masih kurang apa sih? Ya. Nah, dari yang masih kurang apa sih itulah yang kita akan buatkan pelatihannya. Sehingga pelatihan dan pengembangan kita lakukan itu terarah. Memang kita gunakan untuk meningkatkan skill dari karyawan kita untuk bisa mencapai goal perusahaan. Ya, jadi pelatihan itu tidak dilakukan sembarangan, harus diawali dengan pengumpulan data, analisis sehingga kita tahu nih kita mau kasih pelatihan apa saja. Ya, tahapan training itu pertama kita membuat training need analysis untuk mengetahui ya kebutuhan pelatihannya apa aja. Terus yang kedua, kita bisa menentukan apa sih tujuan atau goal dari pelatihan tersebut, ya. Lalu dilakukanlah pelatihan. Setelah pelatihan dilakukan, dilakukanlah evaluasi pelatihan, ya. Apa fungsinya evaluasi?
agar memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik selama pelatihan, apa yang perlu ditingkatkan selama pelatihan, sehingga pelatihan yang berikutnya lagi bisa belajar dari kekurangan yang ada dan bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, training need analysis itu adalah kita mau membedakan atau mencari celah antara kondisi perusahaan sekarang, kondisi karyawan sekarang, kita bandingkan dengan kondisi yang diharapkan, kondisi tujuan perusahaan. Kira-kira ada gap nggak? Atau ada celah nggak? Artinya ada kondisi-kondisi sekarang yang dianggap belum memenuhi kondisi yang kita inginkan. Nah, kalau ada jarak, kalau ada celah, nah kita mau perbaiki celah itu agar kondisi kita sekarang bisa memenuhi semua kondisi yang diharapkan. Nah, cara untuk menutup celahnya itu adalah dengan pelatihan. Ya, itu yang kita sebut sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah yang akan kita berikan pelatihan agar celah itu bisa menutup sehingga bertemulah kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Nah, sumber kebutuhan itu kalau dari orangnya itu dari kesenjangan skill ya. Ada kurangnya skill antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Adanya kekurangan pengetahuan, adanya kekurangan attitude atau sikap perilaku ya. Dari sisi pekerjaannya ada perubahan job atau task atau tugasnya. Ada perubahan equipment, ada kebutuhan peralatan sehingga perubahan peralatan itu memerlukan pelatihan. Ada perubahan personil, ya, ada yang dipromosi, ada yang dirotasi dan lain-lain. Dari sisi perusahaan, mungkin ada misi organisasi yang berubah. Ada merger atau akuisisi atau penyatuan perusahaan. Ada perubahan struktur organisasi perusahaan, perubahan lingkungan sampai peraturan baru. Nah, ini semua adalah hal-hal yang sekiranya memerlukan pelatihan untuk karyawan agar setiap karyawan memiliki pengetahuan yang sama atas perusahaan di mana dia sedang bekerja sekarang. Nah, pendekatan dalam melakukan training need analysis itu yang pertama adalah kita harus melakukan knowledge and skill assessment, ya. Sorry. Nah, jadi kita harus bisa mengakses atau kita harus bisa mencari data tentang kemampuan dan pengetahuan karyawan saat ini, ya. Lalu kita bandingkan dengan pengetahuan dan kebutuhan yang kita harapkan. Yang kedua, job and task analysis. Tadi yang kalau knowledge and skill kita menganalisa karyawannya, kalau yang ini kita menganalisa tugasnya, ya. Dari tugas-tugas itu kira-kira karyawan masih kurang di bidang yang mana, ya. Ketiga, kompetensi based needs analysis. Nah, ini biasanya kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, yang khusus, yang memerlukan karyawan dengan skill tertentu, maka kita berikan pelatihan agar karyawan tersebut memiliki skill tertentu tersebut. Ya. Lalu ada strategic need assessment. Nah, kalau ini adalah kita menganalisa berdasarkan strategi perusahaan, ya, perencanaan perusahaan. Nah, lalu dalam kita melakukan assessment dan analisis tadi, tentu kita harus menganalisis berdasarkan data. Kita tidak bisa menganalisis berdasarkan katanya orang, menurut saya, menurut kamu, tidak bisa. Kita melakukan analisa berdasarkan data yang terjadi. Nah, cara mengumpulkan data itu bisa pertama dengan observasi. Kita sebagai HRD atau sebagai atasan, kita melihat, ya, kita mengobservasi yang terjadi saat ini. Sehingga kita bisa kelihatan si A kurangnya ini, si B kurangnya itu. Lalu yang kedua melalui proses interview, ya. Kita menanyakan satu persatu karyawan dan kita menanyakan kira-kira apa kebutuhan mereka dan lain-lainnya. Atau bisa juga menggunakan kuesioner atau survei. Kita berikan kertas-kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan biarkan.
Biasanya kalau survei tidak melibatkan nama pengisi, sehingga karyawan bisa dengan bebas mengisi apapun yang ada di unek-unek mereka, sehingga hasilnya lebih objektif biasanya. Kalau interview karena kita langsung berbicara dengan staf kita, maka staf kita biasanya takut untuk ngomong yang jelek-jelek, nanti bisa dipotong gaji atau lainnya. Sehingga biasanya karyawan akan lebih nyaman kalau menggunakan sistem kuesioner. Keempat, melalui dokumen-dokumen yang ada. Dan yang kelima, FGD atau Focus Group Discussion. Jadi ini bisa dilakukan diskusi kecil ke seluruh karyawan sehingga karyawan bisa menceritakan apa sih yang mereka butuhkan. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan, kalau menggunakan dokumen hasilnya akurat karena dokumen tersebut memang dokumen yang terjadi di perusahaan kita. Kekurangannya butuh waktu dan usaha lebih lama, kita harus baca satu persatu semua dokumennya. Hasilnya akurat tapi kurang mencerminkan perilaku. Ya. Sedangkan kalau survei, kelebihannya itu waktu cepat dan bisa mendapatkan data yang banyak. Karena survei sekarang bisa dikirim via WA. Jadi sekali kirim, ribuan orang bisa dapat dan ribuan orang bisa isi. Waktunya cepat. Ya. Kekurangannya instruksi harus jelas. Kalau instruksi pengisian yang nggak jelas, orang bingung, nanti ngisinya kacau. Ya, harus memenuhi kuota sampel tertentu supaya data valid. Nah, kita dalam mengambil data ini ada jumlah minimum orangnya. Ya, nah kalau interview kelebihannya itu tingkat kedalaman analisa dapat ditentukan sesuai keinginan kita. Mau sejauh mana kita bertanya atau menginterview karyawan kita. Kalau kekurangannya, ini memerlukan keahlian khusus dari seorang interviewernya dan hanya mewakili sedikit golongan tertentu. Karena interview itu tidak bisa kita menginterview ribuan orang sekaligus. Sedangkan kalau kita interview hanya 10-20 orang, belum tentu mereka mewakili perasaan semua orang yang ada. Kalau observasi, keuntungannya dapat menangkap perilaku muncul lebih tepat, karena memang yang menilai adalah kitanya sendiri melalui perilaku mereka. Kekurangannya, untuk hasil yang tepat tidak bisa dilakukan terang-terangan. Karena kalau kita terang-terangan datang ke kantor, saya bilang, saya mau observasi kamu ya. Pasti dia akan membagus-baguskan pekerjaan dia, karena dia tahu sedang diobservasi. Sedangkan kalau mau yang valid, jangan kasih tahu orang kalau kita sedang observasi, sehingga mereka tidak tahu kita sedang menilai mereka. Jadi tidak bisa dilakukan terang-terangan. Ya, nah kalau FGD (Focus Group Discussion) itu waktu cepat, responden variatif, ya lebih cepat untuk kita berdiskusi. Nah kekurangannya yang berdiskusi itu memang orang-orang yang memerlukan keahlian khusus, sehingga hasil yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau hasil TNA itu akan menghasilkan kesimpulan, ya. Nah, kalau dari organisasi analisis, analisa organisasi, ya, hasilnya itu merupakan ketercapaian kesesuaian visi misi, tujuan institusi dengan kondisi aktualnya. Lalu pengelolaan SDM, sistem reward and punishment, dan dukungan pelatihan dan sumber daya tersedia. Kalau analisa dari pekerjaannya atau tugasnya, maka hasilnya itu adalah aktivitas kerja, tugas-tugas, pengetahuan, dan kemampuan. Serta actual performance dan apa yang diharapkan, expected performance. Sedangkan kalau analisa dari orangnya atau pegawainya, kita bisa mendapatkan kinerja terkini, kinerja di bawah standar, kinerja yang diharapkan, kesiapan peserta, karakteristik, sikap, keyakinan, motivasi, kondisi lingkungan, dan pengetahuan. Nah, kalau kita mau menetapkan tujuan pelatihan, ya, kita harus menggunakan metode SMART FAST, ya. SMART itu singkatan, S-nya itu spesifik. Artinya tujuan dari pelatihan itu harus jelas, ya, apa tujuannya. Misalnya saya mau melatih bahasa Inggris karyawan. Tujuannya harus jelas, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karyawan. Nah, terus yang kedua, measurable, dapat diukur. Nah, kalau dapat diukur artinya misalnya contoh gini, sebelum pelatihan bahasa Inggris,
kita melakukan tes ke karyawan dan mereka mendapatkan hasil 30 misalnya contoh. Sedangkan kita pengen setiap karyawan kita nilai bahasa Inggrisnya minimal 60 ya. Maka tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karyawan agar dapat mencapai nilai tes minimal 60. Nah, kalau dengan angka itu kan dapat diukur ya, artinya berhasil atau enggak. Kalau saya cuma bilang, saya tujuannya adalah meningkatkan bahasa Inggris karyawan. Nah, saya tahu dari mana? Kalau karyawan saya sebelum dan sesudah pelatihan bahasa Inggrisnya meningkat. Tahu dari mana? Ya. Tapi kalau semua menggunakan angka, maka bisa ketahuan. Kalau hasil tes sebelumnya 30, setelah pelatihan hasil tesnya jadi 60. Nah, itu kelihatan ada peningkatan seperti itu. Lalu berikutnya adalah achievable, artinya mudah dicapai, dapat dicapai. Bukan sebuah tujuan yang muluk-muluk. Contoh misalnya gini, karyawan sebelum pelatihan bahasa Inggris nilainya 30. Pelatihan hanya dilakukan dalam waktu seminggu. Nah, goal saya setelah pelatihan seminggu, karyawan dapat lolos tes bahasa Inggris ke nilai 90. Coba kalau dipikir-pikir, wajar gak? Dia sebelum pelatihan nilai 30. Sesudah pelatihan nilainya 90. Naiknya sampai 60 atau 3 kali lipat. Sedangkan pelatihannya hanya 1 minggu. Kira-kira masuk akal gak? Nah, jadi buatlah goal yang memang achievable atau memang realistis untuk dicapai. Nah, berikutnya R, realistik ya. Tema hasil dari analisis masalah. Lalu yang berikutnya time bound, berapa lama batasan waktunya. Jadi kalau saya mau bikin tujuan yang tepat seperti ini. Saya mau membuat pelatihan bahasa Inggris untuk karyawan. Ya, tujuan pelatihannya adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karyawan dengan nilai lulus minimal 60 dalam waktu 2 minggu. Nah, spesifik gak? Spesifik. Saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karyawan. Dapat diukur gak? Bisa. Dari yang sebelumnya 30 menjadi 60. Achievable gak? Dari 30 mencapai 60 dengan pelatihan 2 minggu menurut saya mungkin ya dan realistik. Lalu time bound, berapa lama proses pelatihannya? Tadi saya bilang pelatihannya 2 minggu. Itu adalah membuat tujuan pelatihan yang smart. Ya, sedangkan ada fast-nya lagi. F-nya itu fokus, mengarah pada menemukan dan memecahkan masalah. Ya, A itu actual, mengutamakan hal-hal yang baru, jangan pengulangan. Ketiga, sistematik, harus disusun dan dilakukan secara teratur dan terarah, dan truly, sesuai dengan tuntutan kenyataan. Ya, jadi dalam membuat tujuan sebuah pelatihan harus smart fast. Nah, 3 tujuan yang baik. Yang pertama desired outcome. Hasil apa sih yang kita harapkan terjadi? Kedua, kondisi. Dalam kondisi apa hasil tersebut bisa terjadi? Lalu standar, kriteria apa yang menandakan bahwa hasilnya dapat diterima? Kalau desired outcome tadi saya bilang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu adalah output yang saya harapkan. Kondisinya bagaimana? Sekarang kondisinya nilainya itu hanya 30. Sedangkan standarnya apa? Standarnya harapannya setelah pelatihan nilainya menjadi 60. Nah, hasil yang diharapkan itu akan kita jadikan behavior atau sikap ya agar tidak ambigu. Nah, contoh yang salah. Untuk memahami sepenuhnya tentang penggunaan bahasa Jawa krama Inggil kepada guru ya. Memahami sepenuhnya itu cara ngukurnya gimana? Gimana cara kita tahu bahwa seseorang sudah memahami sepenuhnya? Caranya gimana?
Nah, akan lebih bagus kalau seperti ini. Peserta pelatihan akan mampu berbicara menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil kepada guru. Jelas, ya. Jadi harapan kita setelah pelatihan, dia mampu berbicara menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil. Ya, kalau tadi kita bilang untuk memahami sepenuhnya, memahami itu apa? Apakah bisa ngomong dengan betul? Apakah bisa menulis bahasa Jawa dengan baik? Apakah bisa hanya mengerti bahasa Jawa dengan baik? Apakah bisa menyanyi dengan bahasa Jawa? Apa ukuran yang menyatakan telah memahami sepenuhnya? Terlalu luas, terlalu ambigu, ya, sehingga kita harus lebih spesifik. Nah, kalau condition adalah menjelaskan pada kondisi apa perilaku tersebut dapat berlanjut. Contoh, peserta pelatihan mampu berbicara menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil kepada guru dalam pertemuan informal. Ya, jadi kita jelaskan juga dia itu mampu melakukan hal tersebut dengan kondisi apa. Ya, karena kalau tidak menjelaskan kondisinya mungkin akan lebih luas lagi. Peserta pelatihan mampu berbicara menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil kepada guru. Nah, mungkin bahasa Jawa Krama Inggil itu ada bahasa Jawa kasar, ada bahasa Jawa halus. Nah, bahasa Jawa yang mana? Ya, kalau dijelaskan dalam pertemuan informal, oh artinya bahasa Jawa kasar seperti itu. Standar, ya, standar adalah kriteria untuk sukses. Tiga standar tersebut adalah akurat, kualitas, dan kecepatan. Contoh, peserta pelatihan mampu melakukan standar pengoperasian Microsoft Excel dalam waktu 5 menit sesuai prosedur yang ada. Ya, jadi ditetapkan lebih spesifik itu standarnya apa. Kalau ini standarnya dia mampu melakukannya dalam waktu 5 menit. Nah, itu standarnya. Nah, kalau metode pelatihannya bisa on the job training, bisa off the job training. Kalau on the job training itu dilakukan pada waktu jam kerja, baik secara formal maupun informal. Sedangkan kalau off the job training itu dilakukan pelatihan di luar jam kerja, ya, di luar pekerjaan kita. Nah, faktor apa sih yang menentukan sebuah pelatihan itu disebut efektif atau tidak? Ya, yang pertama participation. Ya, seluruh karyawan yang berpartisipasi dalam pelatihan itu harus aktif, ya. Kalau pesertanya cuma duduk, dengerin, diam, bengong, ngantuk, nah itu dia tidak berpartisipasi secara aktif. Kalau seperti itu maka disebut pelatihan belum efektif. Mungkin caranya membosankan atau tidak diperlukan atau lain. Kedua, repetition, ya, melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Nah, dalam sebuah pelatihan, poin yang mau disampaikan itu harus disampaikan secara berulang-ulang. Tujuannya agar peserta hafal dan benar-benar mengerti apa yang dimaksud. Harus relevan, ya. Pelatihan itu mempunyai manfaat yang penting pada seseorang. Kalau seseorang itu tidak merasa penting topiknya, dia nggak akan mau ngikut dengan aktif, ya. Jadi harus ada relevansinya dengan kebutuhan dia. Transference artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Jadi setelah pegawai menjalankan training tersebut, hasilnya bisa berdampak pada pekerjaannya. Nah, itu baru karyawan akan semangat mengikutinya. Kelima, feedback merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki, mana dipertahankan. Jadi setiap selesai pelatihan berlangsung, ya, setiap peserta itu harus mengisi feedback. Apa pendapat mereka, masukan mereka terhadap pelatihan ini. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki disampaikan, kalau hal-hal yang sudah bagus perlu dipertahankan. Ya, jadi ini adalah 5 faktor yang menentukan apakah sebuah pelatihan itu sudah dinyatakan efektif atau belum. Nah,
Kalau metode on the job training, artinya tadi saya bilang adalah pelatihan yang dilakukan di saat jam kerja, bisa dilakukan dengan job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam posisi kerja. Ya, jadi ini seperti memberikan contoh. Jadi ini dari para atasan memberikan contoh kepada pegawainya bagaimana cara menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, hal ini kan bisa dilakukan sambil bekerja, ya. Jadi sambil karyawan bekerja, sambil atasan mencontohkan seperti apa cara bekerja yang betul. Atau bisa dengan metode coaching atau pelatihan, ya. Atau ya coaching ya. Bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan terencana. Jadi, selama dilakukan proses bekerja, atasan itu secara intens akan membimbing cara kerja kita sehingga apa yang tadinya belum baik diperbaiki, apa yang sudah baik dipertahankan. Jadi lebih ke arah one on one gitu ya. Jadi atasan langsung membimbing apa pekerjaan dari bawahan. Lalu ada juga job rotation. Nah, ini kita memindahkan posisi pegawai dari posisi A ke posisi B. Tujuannya agar dia lebih belajar dan memperkaya ilmunya. Yang kemarin kita bahas itu adalah job enlargement. Itu adalah salah satu bentuk pelatihan, ya, melatih agar karyawan semakin kaya ilmunya. Lalu magang atau apprenticeship, ya. Nah, magang itu adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelatihan di kelas dan pelatihan di lapangan, ya. Sedangkan kalau off the job training, artinya dilakukan di luar jam kerja, itu bisa dengan kuliah atau menonton video presentasi atau menggunakan simulasi pekerjaan lain, role play, case study, self study, program learning, laboratory training, dan action learning. Nah, semua ini bisa dilakukan di luar jam kerja. Nah, setelah kita sudah melakukan pelatihan, yang terakhir kita harus evaluasi, ya. Dengan evaluasi, kita akan melihat yang pertama reaksi peserta terhadap proses pelatihan. Apakah mereka puas, apakah mereka senang, dan lain-lain atau tidak. Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan, ya, sehingga kita bisa tahu selama karyawan melakukan pelatihan, pengetahuan apa sih yang mereka peroleh, ya. Lalu perubahan perilaku dari yang tadinya perilakunya tidak baik setelah pelatihan menjadi lebih baik. Lalu ada perbaikan dari sisi organisasinya sendiri. Oke, demikian materi yang bisa sampaikan di sore hari ini. Kita membahas tentang pelatihan dan pengembangan, ya. Bagaimana kita memulai dengan melakukan perencanaan untuk kegiatan pelatihan, lalu menentukan apa tujuan pelatihan, lalu melakukan pelatihan sampai kita melakukan evaluasi, ya. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Ya, Bu Lamia, silakan Bu. Ya, sore Pak. Sore. Ya, saya mau bertanya seberapa penting perusahaan ada sistem atau adanya employee of the month gitu. Pertimbangannya apa? Karena kan nggak semua perusahaan melakukan itu ya Pak. Terima kasih. Oke. Employee of the month itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan motivasi. Yang pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang menjadi employee of the month. Mukanya akan terpampang di seluruh kantor sehingga adanya kebanggaan dari dia. Dan dia akan semakin bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan bagi karyawan lain yang belum menjadi employee of the month, mereka akan termotivasi untuk berlomba-lomba menjadi employee of the month. Karena mungkin
Selain mukanya terpampang, ada benefit-benefit lain yang menjadi bonus bagi seorang employee of the month. Seberapa penting atau tidak, seberapa efektif atau tidak, ya. Kalau ibu tanya ke saya, kenyataannya, ya, kenyataannya itu kebanyakan perusahaan tidak memberikan bonus tambahan bagi employee of the month. Sehingga karyawan tidak peduli mau jadi employee of the month atau tidak, cuman mukanya ditempel doang di seluruh kantor. Dan bagi dia tidak berdampak apapun. Sehingga kenyataannya tidak efektif. Sedangkan kalau employee of the month benar-benar diberikan bonus yang bikin orang ngiler, ya, itu harusnya bisa menjadi penambah motivasi bekerja, harusnya. Tapi faktanya sekarang perusahaan jarang yang memberikan bonus tambahan. Gitu Bu, Lamia. Oh gitu ya Pak. Apa mungkin karena misal kalau dibandingkan di luar negeri kan biasanya terutama di Amerika gitu ya Pak. Kalau yang bekerja lebih giat, kayak contohnya kan dapat tips, terus di samping itu kan tentunya tempat kerjanya pasti kan mengapresiasi terus ngasih bonus lagi lah kayak gitu. Tapi kan kalau di sini kan mau kerja keras sebagaimanapun juga gajinya tetap sama Pak. Karena itu juga jadi jarang gitu dan jadi ya nggak terlalu penting lah. Apa karena itu sistem kerjanya juga karena di setiap negara tuh bagaimana kalau menurut pandangan Bapak? Iya betul, ya betul. Sebenarnya employee of the month itu harusnya banyak benefit. Mungkin yang pertama dapat bonus secara uang. Yang kedua, dia benar-benar berkesempatan dipromosikan. Dan memang harus beneran terjadi. Seorang employee of the month misalnya minimal 3 tahun berturut-turut, itu benar-benar dipromosikan naik jabatan. Nah, kalau benar-benar dilakukan seperti itu, karyawan pasti semua termotivasi untuk menjadi employee of the month. Tapi kenyataannya, zaman sekarang perusahaan tidak memandang pentingnya hal itu. Sehingga karyawan juga merasa, ya udah, ngapain saya kerja capek-capek, toh gajinya sama juga kok, gitu. Lebih baik saya kerja standar-standar aja, memenuhi kriteria minimal perusahaan, yang penting saya aman bekerja. Sekarang kan kebanyakan begitu, ya, karena memang perusahaannya sendirilah yang tidak menghargai kerja keras karyawan. Gitu Bu Lamia. Semoga menjawab Bu. Iya Oke, Pak. ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke. Oke, kalau cukup artinya saya tutup kelas hari ini. Besok kebetulan kita tidak ada kelas, jadi besok seperti biasa saya akan berikan tugas. Jadi silakan kalian mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya bisa dikumpul seperti biasa. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Jasmine. Ya, oke, kalau gitu terima kasih banyak semua dan selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak, selamat sore.